everybody, welcome back to my channel. 君らしいペースでさあ歩こうよ So guys, gimana kabar kalian? Mungkin kalian kemarin-kemarin udah bosen banget ngeliat gue sering banget reaction, ya kan? Dan sekarang tuh gue pengen menyelipkan YouTube gue dengan konten-konten yang lainnya. Dan kali ini gue kembali dengan salah satu konten yang udah pernah gue buat sebelumnya, yaitu adalah Korewa Anime Time. Buat kalian yang udah pernah nonton Korewa Anime Time gue sebelumnya, videonya ada di sebelah sini guys. Ya biasanya gue di Korewa Anime Time ini tuh membahas anime-anime yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Kalau sebelumnya gue rekomendasikan 5 genre anime, sekarang gue akan merekomendasikan anime dengan genre yang lebih spesifik. Dan ini tuh anime yang biasanya ditanyain oleh teman-teman gue yang pengen nyoba-nyoba untuk nonton anime. Biasanya anime apa yang seru gitu ya kan. Dan gue biasanya merekomendasikan anime bergenre bucin, aka romance, yang shonen, yang school of life, yang pokoknya yang ringan-ringan lah ya, nggak bakal tiba-tiba gue langsung kasih Boruto yang episode-nya udah ratusan, Black Clover juga yang episode-nya udah ratusan, atau mungkin nggak mungkin juga gue langsung rekomendasiin dia Shingeki no Kyojin yang udah seasonnya banyak banget. Well, kalau gue selalu kasih yang simpel-simpel dulu aja. Dan berikut gue sudah merangkum 5 anime yang paling sering banget gue rekomendasikan untuk teman-teman gue, khususnya untuk genre bucin, aka romance. Well guys, kita langsung aja masuk ke listnya. Well guys, yang pertama adalah Koe no Katachi. Nah, kalau misalnya kalian tuh ya udah pernah nonton film Indonesia yang judulnya Ayah Mengapa Aku Berbeda. Nah, kurang lebih konsep ceritanya itu sama. Maksudnya itu pemeran utamanya itu sama gitu guys. Jadi dia itu tunarungu ya, kalau nggak bisa mendengar itu tunarungu ya. Jadi singkat ceritanya nih ya, Koe no Katachi ini tuh dalam bahasa Inggrisnya A Silent Voice ya. Ketahuan lah ya, kan ceweknya ceritanya tuli gitu. Nah, ini previewnya. 俺と西宮友達になれるかな。友達いじめてたやつと友達西宮には西宮のこと好きになってもらいたいよ。好き？とても簡単な言葉なのに理解してあげられなかった。ちなみに西宮、俺はさ、君に生きるのを手伝ってほしい。映画「声の形」。西宮！翔子！ Jadi Koe no Katachi ini tuh ceritanya tuh tentang seorang anak gadis bernama Nishimiya Shoko yang baru aja pindah sekolah ya, dan dia itu tunarungu guys, nggak bisa mendengar. Dan di sekolahnya ini tuh ya, dia tuh sering dibully sama satu cowok namanya Ishida. Dan si Ishida ini tuh kayak apa ya, troublemaker banget deh di sekolahnya, kayak preman biasalah anak-anak sekolahan gitu. Adalah pasti satu orang tuh ya yang suka jadi troublemaker, sok-sokan ngebully. Nah, si Ishida ini tuh ngebully si Nishimiya Shoko. Jadi si Nishimiya ini tuh merasa kayak terkucilkan gitu, hingga suatu saat si Nishimiyanya itu ini pindah gitu gara-gara dia tuh sering dibully sama si Ishida. Dan semenjak itu banyak banget anak-anak sekolahnya tuh kayak nyalahin si Ishida gitu. Dan setelah bertahun-tahun berpisah, kemudian suatu hari mereka dipertemukan kembali guys. Dan si Ishida ini dengan so sweetnya dia merasa kayak gue punya salah sama si Nishimiya Shoko di masa lalu. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan menjaga Nishimiya Shoko di masa sekarang ketika mereka bertemu lagi.
Dan good newsnya nih guys, untuk kalian yang males banget nonton anime yang episode panjang, Koe no Katachi ini adalah film guys. Jadi alias cuma 1 jaman dan cuma 1 episode dan cuma ada 1 season. Jadi untuk permulaan kalau misalnya kalian pengen nyoba nonton, menurut gue Koe no Katachi ini tuh sangat recommended banget karena ceritanya unik dan juga bikin baper banget sih kalau menurut gue. Yang paling gue suka dari Koe no Katachi ini adalah karena dia keluaran dari Kyoto Animation. Dan Kyoto Animation ini salah satu studio animasi favorit gue karena visualisasi animenya tuh jernih, bersih, terus gimana ya, pokoknya suka banget deh. Kayak Violet Evergarden nih, Koe no Katachi, dan beberapa anime lainnya tuh menurut gue visualisasinya bagus banget. So ini recommended banget dan ratingnya juga di My Anime List lumayan tinggi guys, sekitar 8,85. So ini tuh populer banget. So next, yang kedua adalah Kaguya-sama wa Kokurasetai, atau mungkin lebih dikenalnya Kaguya-sama Love is War. あら会長、今私のことを誘いましたか？くだらん色恋話に花を咲かせよって愚かな連中だ。お二人はご興味おありですか？僕、篠宮先輩に殺されると思うんです。今のように告白されるのを待ちますか？かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦。 Nah ini masih agak baru juga, keluarnya tahun kemarin 2019. Ceritanya tuh simple sih, tentang kayak anak OSIS gitu di sekolah yang sangat amat elit. Yaitu ada 2 orang siswa. Namanya yang pertama adalah Kaguya Shinomiya, dia adalah seorang wakil ketua OSIS, dan juga ketua OSISnya yaitu si Miyuki Shirogane. Dia ketua OSISnya, si Kaguya ini cewek dan si Miyuki ini cowok. So mereka itu terlibat cinta gengsi-gengsian gitu guys, antara love and hate gitu. Jadi kayak tsundere ketemu tsundere gitu. Jadi pokoknya kalau kalian nonton anime ini tuh kalian akan disuguhkan dengan kegregetan maksimal dengan si Kaguya yang pengen nyatain cinta ke Miyuki dan Miyuki yang pengen ngatain cinta ke Kaguya, tapi mereka tuh tertabrak sama-sama gengsi dan itu tuh gemes, kesel, tapi tetep aja pokoknya kalian tonton sendiri deh. Ini tuh recommended banget karena sekarang aja langsung ada dibikinin season keduanya guys, masih ongoing. Gue juga masih nonton sih, dan banyak karakter-karakter yang ikonik lainnya, dan ratingnya juga lumayan tinggi nih guys di My Anime List, sekitar 8,77. Wah, recommended banget kan tuh. Well, next. Nah guys, untuk yang anime ketiga ini menurut gue akan menjadi penjelasan yang cukup panjang karena ini anime yang baru selesai gue tonton baru-baru ini. Dan kindly gue pengen ingetin ke kalian, kalau kalian pengen nonton anime ini sesuai dengan saran gue, diharapkan kalian menonton dengan sikap dan pemikiran yang dewasa, karena anime ini tuh menurut gue agak sedikit smooth atau 17 plus gitu. So, judulnya adalah Kuzu no Honkai. Jadi ceritanya itu guys tentang anak SMA bernama Hanabi Yasuraoka yang menyukai guru dia sendiri yang bernama Narumi Kanai. Dan ketika dia mau menyatakan perasaannya itu, dia harus mengalami pahitnya kenyataan bahwa orang yang dia sukai itu ternyata lebih memilih guru dia yang lainnya juga, yaitu namanya Akane. Dan dari patah hati itulah dia bertemu dengan seorang cowok seangkatan sama dia juga, cuman kayak beda kelas gitu, namanya Mugi Awaya. Dan Mugi ini ternyata menyukai Akane. So, dari kejadian sama-sama patah hati itu, Mugi dan juga Hanabi dipertemukan dan mereka menjalin hubungan pacaran secara pura-pura dengan kayak membayangkan seolah-olah pacar mereka ini adalah orang yang mereka sukai. So, Hanabi melihat Mugi sebagai guru Narumi dan juga Mugi melihat Hanabi sebagai guru Akane.
Ini tuh mulai complicated banget ketika keduanya mulai bersentuhan dan saling menyalurkan hasrat tanda kutip kepada satu sama lain gitu guys. Dan yang menurut gue film ini bagus adalah ceritanya guys. Jadi penyusunan ceritanya ini menurut gue nggak biasa dari anime-anime yang lainnya, karena termasuk berani, kritis, dan juga rapih. Dan kalau misalnya kalian nih ya udah pernah nonton The World of the Married, ini lebih keselin banget daripada The World of Married kalau menurut gue sih guys. Karena ceritanya tuh gak cuma berfokus sama si Hanabi dan juga Mugi. Ternyata nih ya, kalau kita tonton sampai 12 episode full, itu banyak banget selingan-selingan cerita kehidupan-kehidupan yang lainnya guys. Tentang premis humanis seseorang dan juga pandangan seseorang tentang kehidupan itu yang berbeda-beda itu tercampur di sini guys. Dari yang feminisme, dari yang orientasi seksualnya bermasalah, terus kecenderungan oversex gitu, dengan cerita yang ringan dan juga menurut gue rapih. Gue jauh lebih tertarik dengan cerita kehidupan mereka daripada adegan-adegan smoothnya. So, kalau menurut gue di anime ini tuh yang menarik adalah ceritanya, bukan adegan smoothnya. Adegan smoothnya itu cuma kayak pemanis dan juga bonus aja lah gitu tuh untuk visualisasi kehidupan mereka gitu tuh secara nyatanya. So, wajib tonton menurut gue. Tapi inget yang gue bilang dari awal, tonton dengan pikiran dan hati yang dewasa ya guys, karena ini tuh 17+. Dan ratingnya nggak terlalu buruk sih, kalau di My Anime List cukup bagus, sekitar 7,41. Next! Dan yang nextnya ini adalah yang lagi booming-boomingnya guys di 2020. Gue heran, padahal sebenarnya keluarnya 2019, cuman mungkin karena masuk ke Indonesianya 2020, jadi boomingnya di Indonesia tahun 2020. Judulnya adalah Hello World. 付き合い始めてすぐの頃に事故は起こった。助けたいです。僕も。彼女を守るぞ。はい。 Just do it 何度でも何度でも急げナオミ。一行さん。何？どういうこと？なんだこれ。街が、世界が消される。嫌だ。絶対に嫌だ。ずっと待ってた。なんでこんなことに。違う。あなたは僕は肩書さんじゃない。君が好きだったんだ。一行さん。ハローワールド。 Well, menurut gue ceritanya cukup bagus lah ya, tentang si Naomi Katagaki, anak SMA yang pasif banget gitu lah ya. Jadi dia tuh nggak terlalu menonjol di sekolahnya, dan dia tuh pengen memulai kehidupan barunya dengan mulai menjadi siswa yang aktif gitu, gaul ya kan, ikutan ekskul. Dan dia tuh bertemu dengan seseorang yang misterius dan mengaku sebagai dirinya dia dari yang masa depan gitu. Dan Naomi masa depan ini mengatakan bahwa Naomi akan berpacaran dengan Ichigyo. Ichigyo ini adalah seorang cewek, teman sekelasnya dia, yang terkesan menyeramkan bagi Naomi karena dia tuh jarang senyum, terus kayak kaku, pendiam, ya pokoknya nggak menarik banget lah meskipun dia cantik gitu tuh. Tapi karena paksaan dan juga bantuan dari Naomi masa depan, akhirnya si Naomi masa sekarang itu mau melakukan hal-hal yang diminta oleh Naomi masa depan, sehingga dia jatuh cinta dengan sendirinya kepada Ichigyo. Dan kemudian mereka bucin-bucinan gitu guys, hingga suatu hari terungkaplah alasan kenapa si Naomi masa depan datang ke masa sekarang. Wah, untuk ratingnya sendiri juga lumayan, udah di 7,84. Next! Terakhir guys, yaitu Seisun Buta Yoro wa Bunny Girls Senpai no Yume no Minai. Wah, gila banget sih. Panjang banget kan judulnya. Lebih gampangnya sebut aja Seisun Buta Yoro wa Bunny Girl. Nah, sama aja sih, tetap panjang. その日
あずさ川作田は出会った。そう。ここから始まったんだ。僕たちの物語は。最低だね、あずさ川は。だけどなんかホッとする。その子私引き取りたいんです。普通嘘の恋人にあそこまでしないよ。お兄ちゃんに笑っていてほしいんです。それでも今日までありがとう。それとごめんね。 Well, ceritanya ini singkatnya adalah tentang si Sakuta Azusagawa. Dia merasakan sesuatu yang aneh ketika dia melihat seorang kakak kelasnya dia namanya Sakurajima Mai yang berjalan-jalan sendirian di tengah kota menggunakan kostum kelinci gitu guys. Dan menurut dia kayak ini tuh aneh gitu. Kenapa dia dengan pedenya melakukan hal itu di tengah keramaian orang gitu. Dan semenjak itulah kita tuh belajar tentang yang namanya sindrom pubertas. Nah, apa sindrom pubertas? Nah, ternyata sindrom pubertas itu banyak banget guys, jenis-jenis dan juga tipe-tipenya. Jadi kalau kita nonton ya Seishun Butaya Rowa Bunny Girl ini, kita tuh sambil belajar tentang sindrom pubertas. Jadi sindrom-sindrom yang biasanya dialami oleh remaja-remaja di masa-masa pubertasnya itu. Dan menariknya setiap episode dari anime ini tuh memiliki cerita sindrom-sindrom yang berbeda. So kita nggak bakal bosen dengan satu sindrom tentang ceritanya si Sakurajima Mai sama Sakuta doang. Jadi sama orang-orang yang ada di sekitar mereka yang mengalami sindrom itu pasti akan diceritakan nantinya. So menurut gue ini keren banget sih animenya. Jadi kita banyak pengetahuan gitu. Dan di sini yang gue suka adalah cerita cinta antara si Sakuta dan juga Sakurajima Mai yang bener-bener apa ya, lucu, gemes. Terus si Sakurajima Mai-nya ini dewasa banget gitu guys. Meskipun si Sakutanya ini tuh termasuk tipikal orang yang beruntung soal cewek, tapi si Sakurajima Mai-nya ini bener-bener dewasa banget deh. Gue suka banget sih sama karakter Sakurajima Mai. Dan ratingnya juga nggak terlalu buruk sih guys, cukup gede juga di 8,42. Dan ini tuh baru keluar tahun kemarin sih, 2019. Gue udah nonton dan gue suka banget sama animenya. Well guys, itu dia rekomendasian anime bertemakan atau bergenre bucin versi gue yang udah pernah gue tonton. So kindly mungkin kalian ada yang tertarik untuk nonton atau cuma iseng-iseng doang karena drama Korea yang kalian tonton udah habis. The World of the Married udah habis, Hospital Playlist udah habis, ya kan? Kalian mungkin bisa selingin sama nonton-nonton anime, karena menurut gue nonton anime itu nggak akan buang-buang waktu ya, karena satu episode dia cuma 20 menit dan banyak anime yang sudah selesai. Well guys, ini juga ada beberapa honorable mention yang bisa kalian tonton juga, yaitu ada Anohana, Kimi no Nawa, Weathering with You, Violet Evergarden, Nisekoi juga kan, Gotobun no Hanayome juga bagus tuh, si kembar 5 ya kan. Well guys, jangan lupa subscribe channel gue, gampang aja, Mega Maharani Putri. Jangan lupa dinyalain juga lonceng notification-nya supaya kalian tahu apa dan kapan aja gue upload video-video terbaru gue. Dan jangan lupa juga untuk di like, komen, dan juga di share ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian yang bingung karena PSBB diperpanjang, pengen nonton drama Korea tapi bosen karena dramanya udah pada kelar, well cobalah sekali-sekali nonton anime, seru, gak bakal ngabisin waktu juga kok. Dan juga bakal cuci mata karena animasinya itu benar-benar smooth dan juga menghibur sih menurut gue. So guys, the last one for me. See you on next video. Bye bye.